Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk mereview atau membahas cempe. Cempe itu bagaimana sih kok bisa besar, bisa gemuk dan pertumbuhannya bagus. Nah ini dia nah kita kalau nggak masuk itu kurang pas lah. Nah contoh ini ya dari 3 ekor ini hampir sama usianya, tapi ini lebih kecil karena mungkin salah pakannya, nutrisinya kurang, jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Ini F1 Dorper, tapi hasilnya kurang maksimal karena dulu low cost farming. Jadi kalau ingin berkualitas hasilnya, kalau ingin cempe pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya maksimal di usia katakan 3-4 bulan, bahkan 5 bulan, range-nya 4-5 bulan bisa 30-40 kilo ya, kita wajib pakan harus berkualitas. Nah, ini ada yang bagus, ada yang kurang di situ. Kalau yang ertek pink ini breedingan kita sendiri. Dibanding dengan katakan kalau kita bilang tidak genetik lah, hanya kualitas saja. Nah itu saya biar di bagian ke sana. Ini nih. Yang ini nih. Ini nih, ini usia 4-5 bulan. Yang kulit merah itu yang sudah ada erteknya, ya biarkan es. Itu usianya masih 4-5 bulan. Samping-sampingnya ini yang belum ada erteknya, itu bibitan baru datang. Ini loh. Nah, ini kalau ini ya Texel, kita bilang bukan Texel, cari cempenya kita lepas habis. Nah itu sama-sama genetiknya hampir sama, tapi kita pakannya kita support, hasilnya bagus. Nah, ini Dorper. Ini juga usianya sekitar 5-6 bulanan. Sampai yang paling depan ini Cross Texel. Jadi kalau ya ini pada mulai diam ini. Soalnya baru kita pindahkan dari kandang rumah ke sini, jadi cempenya masih pada bingung. Nah ini contoh. Ini hampir sama genetiknya, tapi usianya berbeda. Ini lebih tua, ini dengan awasi ini juga hampir sama usianya. Tapi kalau kita sendiri antara genetik, meskipun memang menunjang, tapi kalau kita tidak, pakannya tidak bisa berkualitas, premik kita tidak, hanya asal-asalan katakan. Sebenarnya kalau premik memang sing berkualitas, itu kalau porsinya kita tambah nanti hasilnya memang berbeda. Di situ nanti kalau kita ini masih premiknya mengikuti standar SOP. Kalau teman kita yang ada di Pacitan, hasilnya ya bahkan bisa lebih bagus, katakan menggunakan mencetak cross awasi, cross door, per hasilnya usia 3
4 bulan bisa rasionya 340 kilo. Tapi yang paling utama yang menunjang selain pakannya ada pakan penguat, juga ditambah lagi premiknya. Premiknya 1,5 kali dari standar pabrik atau standar yang dianjurkan lah. Nanti kan karena kan yang paling utama di rumput itu kan biasanya tidak kasih premik. Itu yang kayak premik itu takarannya biasanya cuma semuanya, katakan kebutuhan semuanya. Tapi kalau kita membaca hanya katakan di anjurannya itu 1 kilo 200 kilo. Kita membuat konsentrat 200 kilo. Nah, untuk rumputnya kan kita belum kasih. Solusinya ya di konsentrat kita porsinya kita 1,5 kali lebih lah dibanding SOP-nya, biar nanti pertumbuhannya bisa maksimal dan bagus. Itu dari pakan. Kalau dari perawatan biasanya kita usia 1 bulan, katakan yang potong ekor, katakan itu ya sudah potong ekor kita cukur. Nanti usia lepas sapi seperti ini lepas sapi ini 3 ekor ini. Kalau ini bibitan, memang bibitan siap kawin, itu kita cukur lagi. Nanti usia katakan 4 bulan 5 bulan lagi setelah kita taruh di kandang koloni, karena kan kita breedingan sendiri lah. Kalau teman-teman yang titip, biasanya mitra kita yang titip usia 9 sampai 10 bulan baru kita masukkan kandang kawin. Kalau kita sendiri kan meskipun waktunya nanti 4 bulan lagi baru dikawin, 5 bulan lagi kan tidak masalah karena breedingan kita sendiri. Kalau nanti ada mitra yang titip, biasanya usianya baru kita menerima 9-10 bulan, biar nanti benar-benar birahi, benar-benar kesiapan janin dan ya organ reproduksinya bisa maksimal lah. Ini 2 ini F1 awasi, yang satunya Texel, laku ke Mojokerto 100.000 per kilo. Kalau sampingnya kita buat 100.000 per kilo, katakan kita timbang, kita yang kalah. Soalnya itu kalau kita timbang mungkin enggak sampai 20 ke bawah lah di situ. Jadi kalau kita 100 kilo 100.000 per kilo ya sangat berat. Kalau ini cross Garut, indukannya Taksel keritingan, tapi hasil anaknya seperti ini. Ini mungkin dulu pejantannya Garut. Ini kita coba kita kawinkan dengan awasi. Ini. Dan kalau biasanya kita, ini kita potong ekornya masih usia berapa ya? 3-4 bulan. Ini 3 bulan, 1 dorber. Dan nanti, ya contoh ini. Kalau kita masih di sini kan sini biar ini usia 1 bulan kita cukur, ya kan? Nanti setelah usia setelah 1 bulan obat cacing masuk. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana. Nanti setelahnya kok ada pertumbuhannya kita timbang, katakan peningkatan BB atau beratnya kok enggak bisa kita rasa, kok ada yang tidak maksimal, kita obat cacing lagi dan kita suntik Intermectin biasanya di situ. Nanti biasanya berkala sampai 3 kali penimbangan. Kalau 3 kali penimbangan tidak bisa maksimal, ya kita jual ke pasar untuk potong. Tidak tahu nanti pasar itu nanti jualnya ke peternak lagi atau enggak, kita tidak tahu. Biasanya kita hilangkan RTK-nya karena kita mengindikasi ada yang kurang pas dari ternak itu sendiri. Jadi kita dalam SOP untuk cempe melahirkan, kita yang ada di rumah lah, kita taruh
di kandang apa sekatan atau kandang baterai. Nanti setelahnya katakan usia 45 hari itu kita bawa ke sini. Terkadang kalau di sana penuh kita taruh di sana biar nanti adaptasi pakan dulu. Usia 3-4 minggu kita bawa, kita cukur di sini indukan plus cempenya. Nanti cempenya kalau pertumbuhannya kurang maksimal kita obat cacing. Setelah obat cacing nanti ditimbang, biasanya kan kita awal bulan, setiap awal bulan penimbangannya. Kalau setelah jenjang itu kok masih kurang maksimal, kita obat cacing lagi, kita suntik Intermectin. Dan nanti kalau cempe sudah katakan sudah lepas sape, kita taruh di sana, kita cukur di situ. Jadi cukurnya kita usia 1 bulan dan lepas sape. Dan setelah itu kita pas masa kawin seperti ini, kok sudah agak lebat, biar dombanya birahinya maksimal untuk betina terutama. Itu kita cukur lagi, kita lihat perkembangannya bagaimana. Hasilnya seperti itu. Nah ini domba-dombanya pada teriak. Soalnya baru kita taruh di pindah kandang lah. Nah itu mau kawin. Tapi nanti kita tidak liput lah. Ini mengindikasi mau kawin ini. Nah ini kita maksimalkan dengan panjalu. Jadi kalau Mas usia 1 bulan dicukur bagaimana? Kalau dombanya itu sehat, insya Allah ya aman-aman saja dan tidak beresiko. Kalau dombanya tidak sehat ya harus beresiko. Gitu. Kalau kita breedingan sendiri ya aman-aman saja lah. Terkadang usia 1 bulan kok lebat, bulunya kita potong, nanti kita kasih obat cacing kalau pertumbuhannya kurang maksimal dan lain-lain. Jadi sebenarnya perawatan cempe atau kita memaksimalkan berat cempe, besar cempe itu kita dengan cara ya pemaksimalan dari pakan dan premiknya kita maksimalkan juga yang berkualitas, nanti hasilnya juga akan berkualitas. Antara Dorper, Awasi, katakan Texel, Merino hampir sama. Nanti ya tetap track record indukannya, track record pejantannya itu akan berpengaruh selain pakan yang kita berikan. Kalau kita breeding jangan sampai low cost farming. Nanti kalau ingin low cost farming kita maksimalkan, kita buat konsentrat yang memang berkualitas, kita pemberian sedikit, kita tekan dengan hijauan yang kita tanam. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.